Shalom. Kalau hari ini saya akan mulai sedikit dengan firman Tuhan. Saya sengaja ambil ayat ini dengan bahasa Inggris karena kebetulan sangat jelas dan dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia agak kurang artinya kurang nyampe gitu ya. Ini Mazmur 139 ayat yang ke-14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knows right well. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa saya awali dulu dengan firman Tuhan ini? Karena untuk selanjutnya dasar firman Tuhan ini akan memandu kita. Kita akan mengerti bagaimana kita bisa terproteksi dari berbagai macam penyakit, ya, termasuk COVID. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa for I am fearfully and wonderfully made. Fearfully itu artinya pada saat kita diciptakan itu benar-benar dengan hati-hati, dengan presisi dan akurat. Ya. Dan wonderfully itu adalah indah dan sempurna. Luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan. Kita diciptakan begitu indah, begitu lengkap. Kalau pada sharing yang lalu, kita melihat bagaimana proteksi. Jadi kita sharing yang lalu berbicara mengenai imun sistem. Bagaimana imun sistem ini ada di dalam tubuh kita, begitu kuatnya pertahanan itu sampai berlapis-lapis. Ya, ada 3 layer, 3 lapis pertahanan, tidak tanggung-tanggung. Tuhan buat sedemikian rupa supaya kita bisa bertahan, bahkan bisa sembuh dari berbagai penyakit dengan imun sistem ini. Tapi bukan sampai di situ saja. Kalau ibu-ibu tahu vitamin, mineral, antioksidan, itu semua sebetulnya tiruan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi vitamin itu sudah ada sejatinya di dalam tubuh kita. Hanya karena faktor lingkungan, faktor polusi, faktor tidak menjaga apa yang sudah disediakan Tuhan di dalam tubuh kita, maka vitamin, mineral, dan antioksidan ini berkurang di dalam tubuh kita. Itu sebabnya jalan keluarnya kita menambahkan suplemen, ya, menambahkan apa yang kurang. Ya, dalam kondisi kita aging juga semakin bertambah umur kita juga, itu adalah salah satu faktor di mana kita juga kehilangan beberapa vitamin, mineral, ya. Kemudian daya untuk tubuh kita ini mengalami oksidasi, ya. Oksidasi yang terus-menerus. Artinya polusi, makanan, dan lain sebagainya itu menyebabkan oksidasi di dalam tubuh kita. Oksidasi itu ibu-ibu bayangkan bahwa kalau besi berkarat, itu artinya besi mengalami oksidasi. Lama-lama berkarat, kemudian
keropos. Itu artinya oksidasi. Tapi kenapa tubuh kita tidak keropos? Karena tubuh kita juga memproduksi antioksidan. Ya, tapi di dalam tubuh kita juga terjadi yang namanya karat. Karat itu inflamasi, disebut inflamasi itu adalah karat akibat oksidatif, ya. Kemudian apalagi yang Tuhan persiapkan di dalam tubuh kita? Pengolahan nutrisi. Jadi pabrik makanan, pengolahan, jadi apapun sebetulnya yang kita makan di dalam tubuh kita itu diolah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, ketika kita dikejar harimau, wah, ekstrim banget kejar anjing sih banyak ya. Ini kejar harimau. Sampai kita perlu lari secepat-cepatnya. Kalau kita perlu lari secepat-cepatnya, kita perlu energi. Kalau kita perlu energi, dikatakan semua orang tahu kita perlu gula. Ya, dari mana datangnya gula? Biasanya kita kalau gitu minum teh manis supaya ada tenaga. Tapi ternyata gula menyebabkan korosif, menyebabkan inflamasi. Jadi bagaimana itu gula yang untuk energi? Dari manapun di dalam tubuh kita, deposit apapun yang ada di dalam tubuh kita, ketika tubuh memerlukan gula, maka gula itu bukan diambil dari luar, tapi tubuh bisa memproduksi gula masuk ke dalam darah. Jadi jangan khawatir, wah kalau saya nggak makan gula, dok, saya diet gula, saya bisa pingsan. No. Karena gula ini bisa dari mana saja tubuh kita membentuk gula. Ya, kalau saya ceritakan kan jadi cerita kimia terlalu panjang. Tapi itu tubuh kita sendiri bisa memproduksi gula masuk ke dalam darah sehingga kita bisa memiliki energi untuk lari. Jadi hebat sekali tubuh ini. Satu rangkaian, satu peristiwa yang unbelievable. Sulit untuk dijelaskan. Bahkan kadang-kadang ketika saya sebagai seorang dokter, saya membaca banyak artikel mengenai ilmu-ilmu kedokteran, saya terpukau satu hal, bahwa kok semuanya ide ini datangnya dari Tuhan. Manusia tidak bisa untuk memiliki ide. Riset semuanya sudah ada di dalam tubuh manusia. Itu yang dipelajari. Kemudian semua yang sifatnya merosot atau sifatnya rusak di dalam tubuh kita, itu bisa self-repair. Artinya tubuh bisa memperbaiki sendiri sebetulnya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, kalau ciptaan Tuhan begitu sempurna, kenapa kita bisa sakit? Pertanyaannya begitu. Satu hal kita harus ingat, bahwa manusia daging ini, manusia ini, sekarang berada di tempat yang bukan seharusnya dia berada. Kita telah diusir. Ya, tepatnya Adam dan Hawa. Bukan kita. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kalau diusir tentu dari tempat baik ke tempat yang nggak baik. Ya. Nah, akibat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa ini, maka
berpindahlah manusia itu dari tempat yang seharusnya ke tempat yang tidak baik, yaitu environment-nya memang tidak baik, tidak sempurna ini environment-nya. Itu sebabnya kita bisa sakit di dalam kondisi environment ini. Jadi nggak aneh, gitu. Kok kita bisa sakit? Iya, bisa sakit. Pertama karena environment-nya juga nggak baik, dan merosot terus, dunia ini merosot terus. Itu sebabnya kenapa bermunculan virus-virus baru, mutasi-mutasi yang baru. Karena pada dasarnya, itu kemunculan itu menandakan bahwa bumi ini, dunia ini semakin merosot. Nggak ada dunia semakin baik. Dalam segala hal, dunia semakin merosot. Nah, kita pindah manusia keluar dari tempat yang environment-nya yang sesuai ke tempat yang environment-nya tidak sesuai. Kemudian manusia tidak menyadari bahwa dirinya itu sudah diperlengkapi Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak memeliharanya dengan baik. Itu pun kita bisa sakit. Jadi fair. Ya, kita berada di tempat yang environment-nya memang nggak baik. Kemudian banyak dari kita juga tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memperlengkapi sedemikian rupa, tapi ketika lengah kita tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya, juga bisa sakit. Ya, jadi banyak hal seperti ini yang bisa menyebabkan kita sakit. Nah, kalau begitu, bagaimana kita prevent, ya? How to prevent from the disease? How to prevent hari ini khususnya kita bicara karena ini lagi terjadi, lagi lagi pandemi, maka kita bicara how to prevent from COVID-19. Bagaimana? Ya. Sebentar. Oke. COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Ya. Jadi penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh virus. Penyakit itu bisa disebabkan oleh bakteri, oleh parasit, oleh jamur. Nah, COVID disebabkan oleh virus. Kita perlu tahu. Saya nggak akan ajarin atau bawa ibu-ibu ke dalam terlalu dalam di dunia kedokteran. Biarin aja ada dokter yang ngurusin. Asal kita sekarang tahu, ya, bahwa bagaimana sih si virus ini bisa menyebabkan penyakit, dan apa sih bedanya dengan penyakit yang lain. Katakanlah dengan di sini saya membandingkan si virus ini dengan bakteri. Apa sih perbedaannya? Nah, oke, bentar ya. Nah, apakah virus itu? Nah, virus itu dia dikatakan banyak orang research mengatakan bahwa virus ini bukan makhluk hidup. Karena kalau makhluk hidup cirinya adalah bisa berkembang biak dengan sendirinya. Ya. Kalau virus ini kenapa dikatakan bukan makhluk hidup? Karena dia hanya terdiri dari dinding protein, ini dinding envelope-nya protein, kemudian dia hanya punya RNA atau DNA. Jadi ini tuh RNA atau DNA atau RNA itu hanya pembawa sifat karakter saja. Sedangkan kalau makhluk hidup
itu dia harus mempunyai inti sel, harus mempunyai berbagai perlengkapan sehingga memungkinkan dia untuk makan dan untuk mengekskresikan kotorannya, kemudian berkembang biak. Nah, itu baru makhluk hidup. Kalau virus ini dikatakan dia bukan disebut makhluk hidup, ya. Jadi apa perbedaan antara virus dan bakteri? Ini tulisannya agak sedikit blur karena saya besarkan ya, tapi saya bahas singkat aja, bahwa virus itu sangat kecil dibandingkan dengan bakteri. Bakteri itu 20 kali lebih besar daripada virus. Kemudian disebut virus itu single cell microorganism. Jadi dia itu hanya satu yang seperti tadi ya. Kalau sekarang kita sering lihat kalau dikatakan virus COVID itu seperti rambutan ya. Ada spike-spike-nya begitu. Nah, kalau bakteri itu non-seluler. Jadi dia memiliki kromosom, terus memiliki dinding, memiliki cairan di dalam badannya, memiliki sel membran, memiliki peralatan yang tadi saya bilang peralatan untuk dia hidup. Jadi dia bisa makan, dia juga bisa ekskresi, dia juga bisa berkembang biak. Sedangkan virus hanya mempunyai RNA atau DNA yang membawa sifat saja. Jadi membawa cetakan aja, cetakan. Gitu. Jadi dia kalau virus ini biasanya setelah masuk sel dia baru bisa bukan berkembang biak tapi dia bisa fotokopi. Dia bisa fotokopi menjadi virus-virus lain di dalam sel. Kenapa bisa begitu? Dia ambil bagian daripada sel hidup. Jadi virus harus ada host untuk dia bisa berkembang biak. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus memakai masker, kenapa kita harus menjaga jarak, kenapa kita nggak boleh berkerumun, kenapa kita harus cuci tangan terus, sebab kalau kita menghendaki virus ini lenyap dari muka bumi atau binasa, kita nggak bisa cuman berdoa tumpang tangan. Bukan itu, Tuhan udah kasih hikmat. Karakter si virus ini adalah kita harus mencegah dia pindah rumah, pindah host. Kalau kita berhasil mencegah dia pindah host, pindah ke orang lain, maka tamat riwayatnya. Itu hikmat. Peneliti mendapatkan hikmat itu. Bahwa untuk memutuskan rantai, maka kita harus mencegah dia pindah. Kenapa? Karena dia punya masa, punya waktu dari sejak ditularkan, kemudian sampai dia lemah sendiri, itu ada periodenya. Kalau kita bisa hanya stop di satu host, tidak dipindahkan ke host yang lain, maka dia akan berhenti. Stop sampai di situ. Oke, kita lanjut. Jadi, virus ini cara untuk dia, nah ini juga agak kurang jelas, tapi ini droplet. Oke, ini droplet. Jadi si virus itu ada di droplet seseorang, ya. Jadi kalau droplet itu cairan ya baik cairan dari hidung atau cairan dari mulut,
yang bisa membawa si virus ini keluar dari tubuh host yang satu, dan ketika dia menuju ke host yang lain, kalau jaraknya terlalu jauh, tidak bisa. Kalau sama-sama pakai masker, tidak bisa. Dia keburu kering dropletnya, dia mati. Karena dia harus ada di environment yang hidup. Karena dia sendiri nggak bisa, bukan makhluk hidup. Dia harus ada di environment yang hidup. Harus ada di droplet. Jadi kalau terlalu jauh, dia keburu mati. Keburu kering dropletnya, dia mati. Kemudian kalau orang pakai masker, juga menghalangi si droplet ini untuk berpindah. Oke. Nah, ini dia punya spike, punya tanduk-tanduk si virus ini, yang fungsinya apa? Fungsinya dia sebelum masuk ke sel orang berikutnya, dia harus cocok dengan reseptor. Nah, ini nih si virusnya, ya, ini spike-nya, ini reseptor, ini sel baru. Oke? Kalau banyak sekali reseptor di seseorang, reseptornya ini udah ketahuan, ACE2, yaitu yang biasa banyak sekali di orang hipertension, ya, darah tinggi, atau orang yang banyak inflamasi di dalam tubuhnya, itu reseptor ACE ini sangat tinggi. Kemudian setelah dia bisa masuk ke dalam sel, nah, ke dalam sel hidup ini, dia yang hanya punya RNA ini, yaitu cetakan ini, cepat dia bikin fotokopi di dalam sel yang baru. Di fotokopi, sehingga jumlah virus di dalam sel baru ini banyak. Jadi dia bukan berkembang biak, dia fotokopi di dalam sel baru. Karena dia punya RNA. Nah, ketika sel ini pecah, ketika sel baru ini pecah, dia bisa menularkan ke sel di sekitarnya, atau bisa keluar lagi dari tubuh orang ini untuk berpindah lagi ke orang berikutnya. Ya, jadi paham ibu-ibu bahwa cara penularannya virus COVID-19 ini seperti yang sudah saya jelaskan. Itu sebabnya kenapa ada prokes, karena virus COVID-19 sampai hari ini belum ada obatnya. Banyaklah orang sampai nimbun-nimbun obat ini dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa itu percuma. Karena virus COVID-19 sampai hari ini belum diketemukan obatnya. Jadi karena reseptor ini banyak di tubuh orang tertentu yang dikatakan orang-orang dengan komorbid, yaitu orang yang memiliki hipertensi, diabetes, kanker atau pasca kanker, usia tua. Ini semua komorbid, di mana kita banyak menemukan reseptor ACE2 di dalam tubuhnya. Ya, atau saya perkirakan bahwa ini akibat inflamasi yang tinggi, sehingga reseptor ini banyak. Nah, kemudian jadi orang-orang yang dengan komorbid ini sangat rentan. Ya, itu sebabnya kalau kita punya orang tua di rumah, ya kita harus hati-hati karena mereka adalah usia yang rentan, sekitar 65 ke atas itu sudah rentan terhadap COVID. Ya, walaupun ada sih yang masih sehat, ada, ya, tapi kebanyakan.
Kemudian pada orang-orang yang imunitasnya buruk, itu juga satu keadaan yang rentan, yang kita juga harus jaga, ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang gizinya dari awal itu udah nggak bagus, ya. Kita tahu bahwa banyak anak-anak yang terus sampai agak dewasa juga memiliki beberapa penyakit, ya, seperti asma, ya, kemudian alergi-alergi yang cukup tinggi intensitasnya. Ini juga harus hati-hati, ya, karena juga rentan. Next, ya. Oke. Nah, ini apa bedanya antara COVID-19, common cold, flu, sama alergi? Ya, ini yang paling penting di sini untuk COVID, perhatikan dua hal, fever, dry cough, sama ada satu lagi sebetulnya, sakit leher. Ya, ini penting. Dan kalau ada orang di sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun yang mengalami ini, harap dicatat tanggalnya. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Ya, jadi begitu kita menghadapi siapapun, atau kita sendiri mengalami fever, dry cough, atau sakit di tenggorokan, catat tanggalnya. Nggak peduli itu bakal COVID atau enggak, tapi kalau sampai COVID itu berarti tanggal itu penting.